Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5A dan 5B akan mempresentasikan materi mengenai penalaran karangan. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Astika Putri Kamal, Adiyah Dini Firsyah Nadira, Aulia Kurnia Ramadhani, Anissa Salsabila, Andi Zulfa Afifah Yakub, Astrid Ariska, dan saya sendiri, Andi Nuraliah Aini, sebagai moderator. Adapun materi yang akan kami presentasikan sebagai berikut. Untuk materi pertama dan seterusnya, saya serahkan langsung kepada pemateri. Penalaran seorang diungkapkan melalui bahasa. Oleh karena itu, bahasa adalah sarana bernalar. Bagaimana seseorang berbahasa, termasuk menulis, akan mencerminkan jalan pikirannya. Sehubung dengan pembahasan bernalar, Kerap 1982 dan Mulyono 1989 menegaskan bahwa penalaran adalah proses berpikir tentang menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk, eviden, atau hal lainnya yang bisa dapat dijadikan bahan bukti untuk menarik kesimpulan. Umumnya penalaran biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu induktif dan deduktif. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Unsur-unsur penalaran. Yang pertama, topik, yaitu ide sentral dalam bidang kajian tertentu yang spesifik dan berisi sekurang-kurangnya dua variabel. Yang kedua, dasar pemikiran, pendapat, atau fakta dirumuskan dalam bidang proposisi, yaitu kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya. Yang ketiga, proposisi, mempunyai beberapa jenis, antara lain proposisi empirik, yaitu proposisi berdasarkan fakta. Misalnya, anak cerdas dapat memanfaatkan potensinya. Berikutnya, proposisi mutlak, yaitu pembenaran yang tidak memerlukan pengujian untuk melakukan benar atau salahnya. Misalnya, gadis yaitu wanita muda yang belum pernah menikah. Berikutnya, proposisi hipotetik, yaitu persyaratan hubungan subjek dan predikat. Misalnya, jika dijemput X akan ke rumah. Berikutnya, proposisi kategoris, yaitu tidak adanya persyaratan hubungan subjek dan predikat. Misalnya, X akan menikahi Y. Berikutnya, proposisi positif universal, yaitu pernyataan positif yang mempunyai kebenaran mutlak. Misalnya, semua hewan akan mati. Berikutnya, proposisi positif parsial, yaitu pernyataan bahwa sebagian unsur pernyataan tersebut bersifat positif. Misalnya, sebagian orang ingin hidup kaya. Berikutnya, proposisi negatif universal, yaitu kebalikan dari proposisi positif universal. Misalnya, tidak ada gajah, tidak berhelai. Berikutnya, proposisi negatif parsial, yaitu kebalikan dari proposisi positif parsial. Misalnya, sebagian orang hidup menderita. Unsur-unsur penalaran selanjutnya, yang keempat, proses berpikir ilmiah, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar, teliti, dan terarah menuju suatu kesimpulan. Yang kelima, logika, yaitu pengujian ketepatan penalaran, penggunaan atau alasan, argumentasi pembuktian, fenomena, dan justifikasi pembenaran. Yang keenam, sistematika, yaitu seperangkat proses atas bagian-bagian atau unsur proses berpikir ke dalam suatu kesatuan. Yang ketujuh, permasalahan, yaitu pernyataan yang harus dijawab atau dibahas dalam karangan. Yang kedelapan, variabel, yaitu unsur suatu pikiran dalam sebuah topik yang akan dianalisis. Yang kesembilan, analisis, pembahasan penguraian dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklarifikasi, mencari hubungan atau kolerasi, membandingkan, dan lain-lainnya. Yang ke-10, pembuktian atau argumentasi, yaitu proses pembenaran bahwa proposisi itu terbukti kebenarannya atau kesalahannya.
Yang ke-11, hasil, yaitu akibat yang ditimbulkan dari sebuah analisis induktif dan dan deduktif. Yang ke-12, kesimpulan, yaitu penafsiran atau hasil pembahasan dapat berupa implikasi dan inferensi. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa penalaran induktif adalah penalaran yang dimulai dari peristiwa yang khusus, kemudian beranjak ke peristiwa yang umum. Secara umum, penalaran induktif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penalaran generalisasi. Penalaran generalisasi merupakan penarikan penalaran berdasarkan data yang sesuai dengan fakta. Fakta atau data dapat diperoleh melalui penilaian, pengamatan, atau hasil survei. Jumlah data atau fakta khusus yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili. Jenis penalaran ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang khusus, kemudian menuju peristiwa-peristiwa yang umum. Contohnya adalah bensin merupakan jenis bahan bakar. Apabila terkena api akan mudah terbakar. Demikian juga minyak tanah, termasuk bahan bakar yang mudah terbakar. Solar pun demikian pula halnya. Bila terkena api akan mudah terbakar. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua jenis bahan bakar apabila terkena api akan mudah terbakar. Yang kedua, penalaran analogi. Penalaran analogi ini berdasarkan banyaknya kesamaan yang ditarik suatu kesimpulan. Penalaran jenis ini berdasarkan dari 2 peristiwa khusus yang mempunyai kesamaan satu dengan yang lain untuk diambil kesimpulan. Contohnya adalah orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya tidak akan menjalani hidupnya dengan baik. Ia akan selalu dalam keraguan, sama seperti seseorang yang hidup di dalam rumah tanpa penerangan. Ia akan berjalan tak tahu arah, tak jelas kemana ia berjalan, sehingga ia akan mudah tertabrak benda yang ada di sekitarnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya, penalaran sebab akibat. Penalaran sebab akibat dimulai dengan mengemukakan fakta berupa sebab, kemudian disusul dengan kesimpulan yang berupa akibat. Penalaran jenis ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa sampai dengan kesimpulan. Peristiwa itu merupakan akibat dari suatu fenomena. Penalaran induksi hubungan sebab akibat dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Pertama-tama dikemukakan peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab sampai kemudian pada kesimpulan yang menjadi akibat. Contohnya, karena Surya jarang mandi, maka dia sering sakit kulit. Karena kemarin Surya mandi 2 kali sehari, maka hari ini Surya tidak sakit kulit. Yang kedua hubungan akibat sebab. Pada awalnya dikemukakan peristiwa yang menjadi akibat, selanjutnya dikemukakan peristiwa-peristiwa yang menjadi penyebabnya. Contohnya, Andi mendapat IPK 3,87 karena Andi rajin membaca buku. Yang ketiga, hubungan sebab akibat 1 dan akibat 2. Dalam hubungan ini dikemukakan sebab dapat menimbulkan lebih dari satu akibat. Akibat pertama dapat menjadikan sebab yang akan menimbulkan akibat yang kedua dan seluruhnya. Contohnya itu, saya mempunyai tetangga yang perokok berat. Karena dia sering merokok tanpa henti, akhirnya dia mengalami radang paru-paru. Tidak lama kemudian dia dinyatakan
Tidak lama kemudian dia dinyatakan radang paru-paru kronis oleh pihak rumah sakit. Anaknya dari tetangga saya tiba-tiba batuk serta mengeluarkan darah. Padahal anaknya ini tidak merokok. Setelah diperiksa, ternyata anaknya ini menjadi seorang perokok pasif akibat dari perbuatan bapaknya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan penalaran yang dimulai dari memaparkan kesimpulan yang bersifat umum, namun pada akhirnya akan mengarah pada kesimpulan yang bersifat khusus. Untuk dapat membuat presentasi yang menarik perhatian, kita perlu untuk menyederhanakan gagasan, yaitu dimulai dengan cara membuat garis besar topik dan mengidentifikasi sorotan utama yang dapat diaplikasikan pada subjek yang akan dibahas. Kemudian, menyusun gagasan-gagasan tersebut ke dalam bentuk pendahuluan, bahasan utama, dan kesimpulan. Pastikan untuk melakukan penelitian yang memadai agar dapat mendukung poin-poin yang telah dibuat tadi. Akan sangat baik jika data tersebut disertai dengan alat bantu visual, seperti misalnya bagan, grafik, ataupun gambar. Kemudian kesalahan bernalar. Salah nalar adalah kekeliruan dalam proses berpikir karena keliru menafsirkan atau menarik simpulan. Kekeliruan ini dapat terjadi karena faktor emosional, kecerobohan, atau ketidaktahuan. Secara garis besar, salah nalar dapat dikelompokkan menjadi 5, yakni generalisasi yang terlalu luas, kerancuan analogi, kekeliruan kausalitas, kesalahan relevansi, dan penyandaran terhadap presitis seseorang. Yang pertama yaitu generalisasi yang terlalu luas merupakan kesalahan bernalar yang disebabkan oleh kurangnya data yang menjadi dasar generalisasi atau penyimpulan. Yang kedua yaitu kerancauan analogi, merupakan salah nalar yang terjadi karena penggunaan analogi yang tidak tepat. Dua hal yang diperbandingkan tidak memiliki kesamaan karakter yang esensial atau pokok. Yang ketiga yaitu kekeliruan kausalitas, merupakan salah nalar yang terjadi sebagai akibat kekeliruan menentukan gejala atau peristiwa yang menjadi sebab atau akibat. Yang keempat yaitu kesalahan relevansi, merupakan jenis salah nalar yang terjadi sebagai akibat jika bukti, peristiwa, atau alasan yang diajukan tidak berhubungan atau tidak menunjang sebuah kesimpulan. Yang kelima yaitu penyandaran pada prestis seseorang tanpa memperhatikan keahlian seseorang, jenis pernyataan, serta kebenaran pernyataan yang menjadi sandaran. Bila kita akan mengutip pernyataan seseorang tentang kondisi ekonomi sebagai sebuah sandaran kesimpulan, perlu memperhatikan apakah orang tersebut memang ahli ekonomi yang dibicarakan tentang ekonomi yang berasal dari pemikiran yang telah teruji kebenarannya. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara menyimpulkan suatu karangan secara tepat dan logis tentunya. Nah, untuk menyimpulkan suatu karangan sebenarnya cukup mudah dan dimana kita diharuskan untuk menggunakan pola penalaran induktif dan juga deduktif, dimana keduanya sudah dijelaskan oleh teman kita tadi. Nah, setelah itu barulah kita mencari sebab dan akibat, dimana ada sebab-sebabnya kemudian akibat-akibatnya. Nah, untuk menyimpulkan suatu karangan juga kita memerlukan pemikiran yang logis agar dapat menarik kesimpulan secara tepat. Data yang dianalisis dan dievakuasi menghasilkan fakta, di mana fakta hasil analisis dapat diinterpretasikan menjadi suatu kesimpulan yang dapat berupa perkiraan, implikasi, inferensi, ataupun tindakan. Pertama, perkiraan. Itu diambil berdasarkan analisis yang bersumber pada referensi atau rujukan. Misalnya, Majapahit adalah kerajaan di Jawa Timur yang mengalami kejayaan pada masa kekuasaan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada.
Nah, kesimpulan tersebut didasarkan pada tanda-tanda atau sisa-sisa yang masih diamati sebagai argumentasi. Yang kedua, implikasi. Itu simpulan yang bersifat melibatkan data. Misalnya kalimat ini, sore hari ini tidak hujan. Nah, kesimpulan tersebut kita ambil berdasarkan fakta yang masih terlihat pada saat kesimpulan tersebut dibuat atau simpulan tersebut dibuat. Yang ketiga, inferensi. Inferensi atau tindakan ya, di mana kesimpulan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari suatu kajian. Misalnya, setelah dilakukan studi yang mendalam, sebuah perusahaan hampir bangkrut karena mesin teknologi yang digunakan sudah usang. Nah, alternatif solusinya biasanya dengan menjual perusahaan dengan harga murah atau meminjam uang di bank untuk peremajaan mesin teknologi dan sebagainya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu penalaran karangan adalah proses berpikir logis yang digunakan untuk menelaah hubungan antara fakta-fakta dalam karangan guna mencapai suatu kesimpulan berupa pengetahuan atau pemahaman baru. Untuk menyimpulkan suatu karangan, diperlukan pemikiran yang logis agar dapat menarik kesimpulan secara tepat. Penalaran bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran haruslah bersifat objektif, agar membantu pembaca memahami titik permasalahan secara menyeluruh dari suatu masalah yang diangkat, sehingga kita dapat terhindar dari tafsir ganda ataupun kesalahan penafsiran. Itulah materi dari kelompok kami. Atas kekurangan kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.